Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Nasution di seri Java Dasar. Di episode keempat ini saya akan membahas struktur dasar program. Ngodingnya kapan bang? Terus aja teori. Sabar. Kita akan mulai ngoding intens itu di episode kelima ya. Semoga kecapai. Nah, sekarang saya pengen kalian itu tahu dulu struktur dasar program. Jadi biar di tengah-tengah tutorial nanti kalian nggak akan banyak tanya statement itu apa, baris kode ini buat apa, kurung kurawal itu apa. Nggak mau gitu. Saya pengen sempurna hasilnya, karena untuk mendapatkan hasil sempurna yang detail itu jangan sampai terlewatkan. Asik. Lanjut. Nah, kan di episode ketiga kita itu udah bikin program sederhana ya, yang fungsinya itu untuk menampilkan kalimat hello world ke layar ya di episode ketiga. Nah, kalian pasti bertanya-tanya gitu, package itu apa? Kenapa bisa ada titik koma, kurung kurawal tutup gitu kan? Ada public static void main itu apa? Nah, saya akan jelaskan mereka masing-masing sekarang di episode ini tentunya. Di episode ini akan ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu ada struktur dasar program, ada blok program, ada statement, ada komentar, case sensitif, dan juga case style. Langsung ke poin yang pertama, yaitu struktur dasar program. Nah, struktur dasar program itu saya sudah bikin contohnya ya untuk episode keempat. Saya sudah bikin program untuk sebagai contoh. Saya pengen kalian perhatikan di baris ke-1. Itu ada package ya, dengan nama package-nya. Ini disebut deklarasi package. Gitu. Deklarasi package ini memberitahu bahwa program kita berada di package ini. Itu dalam kasus ini nama package-nya itu episode 04 titik struktur dasar program. Untuk bagian deklarasi package ini, kalau nggak ada, program kita masih tetap bisa dijalankan ya, nggak akan ada error. Hanya dalam prakteknya, apalagi kalau kita mau bikin aplikasi mobile di Android Studio terutama, deklarasi package ini wajib ada. Kan nanti itu akan ada banyak kelas, nah kelas itu harus disimpan di package-package yang berbeda. Gitu. Jadi dalam praktiknya nanti deklarasi package ini wajib. Di bagian kedua itu ada bagian import gitu. Bagian import ini digunakan kalau kita mau menggunakan library di program kita. Library itu apa? Library itu adalah sekumpulan kelas yang sudah dibuatkan oleh pengembang Java itu sendiri, yaitu Oracle, yang bisa kita gunakan untuk program kita. Jadi kita itu nggak usah ngoding dari awal, udah tersedia library-nya atau kelasnya atau fungsinya, kita tinggal panggil aja ke program kita. Kita bisa pakai itu dengan gratis, dengan mudah gitu. Dalam kasus ini saya itu akan menggunakan kelas scanner. Kelas scanner ini kan untuk menerima input ya dari user. Kelas scanner ini ada di package yang namanya util gitu. Jadi saya akan menggunakan kelas scanner yang ada di library ini. Lagi-lagi import ini sunnah ya, nggak ada import juga program kita masih tetap bisa dijalankan gitu. Jadi pakai import kalau kita mau pakai library di program kita nanti. Lanjut ke bagian ketiga, di baris kelima itu ada yang namanya deklarasi kelas. Karena Java itu adalah bahasa pemrograman yang menganut OOP, maka wajib sebuah program itu dibungkus oleh yang namanya kelas. Untuk OOP nanti saya akan bikin playlist baru ya untuk Java menengah. OOP itu lanjutannya ya. Nanti sabar aja. Sekarang kita tahu aja dulu kelas itu apa gitu. Nah, kan di deklarasi kelas ini saya mendeklarasikan struktur dasar program ini adalah sebuah kelas. Tahu JVM atau compiler tahu ini kelas dari mana, di depannya itu ada keyword class. Langsung di depannya itu ada nama kelasnya gitu ya. Kalau udah ada keyword class ini yang warnanya oranye nih, maka di depannya itu nama kelas gitu, deklarasi kelas. Sebuah program Java wajib dibungkus oleh yang namanya kelas, itu wajib. Jadi deklarasi kelas ini wajib ada ya. Lanjut ke bagian 4, itu ada yang namanya method main. Ini juga wajib ada di program kita. Karena di Java, method main itu merupakan entry point gitu. Jadi program kita awal dieksekusinya oleh JVM itu akan dimulai dari method main. Ya, ini nih yang warna hijau ini nih, main ya namanya. Ini dari sananya ya. Wajib seperti ini gitu. Nanti kan akan ada banyak kelas. Nah, hanya akan ada satu kelas yang memiliki method main. Nah, dari sana program kita mulai dieksekusi. Ini wajib ya. Deklarasi kelas, method main wajib.
Bagian import itu sunnah ya. Deklarasi package ini wajib. Cuman kalau nggak ada itu jalan-jalan aja program kita. Oke, clear? Arti ya. Lanjut ke blok program. Sini saya kasih contoh ya blok program. Jadi blok program ini adalah sebuah baris statement yang ada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya. Ini kan ada kepala blok programnya dibuka oleh kurung kurawal buka, nanti di dalamnya itu ada baris kode atau statement, diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Nah, di antara kurung kurawal ini itu adalah blok program dari kepala ini gitu. Sebagai contohnya ini kan public static void main kurung kurawal buka. Nah, ini yang saya arsir biru ini itu adalah program milik method main. Langsung diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah blok program gitu. Blok program untuk method main. Blok program ini ada beberapa gaya ya, atau biasa programmer gunakan. Ada gaya standar seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi nggak pakai tab gitu, nggak pakai spasi baru. Si kurung kurawal tutupnya langsung di satu baris. Biasanya pakai ini kalau statementnya sederhana, cukup satu baris. Ada juga, bisa juga blok program itu seperti ini. Ada blok program lain di dalam blok program gitu. Ini ada kepala 1, di dalam itu ada blok program lain dengan kepala 2. Contohnya ini, di sini nih. Ada blok program milik kelas struktur dasar program ya. Di dalamnya itu ada blok program lain milik public void main atau milik method main. Oke? Jadi blok program itu bisa nested atau bisa bersarang. Mau 2, mau 3, mau 4, intinya harus dibuka oleh kurung kurawal buka, harus diakhiri oleh kurung kurawal tutup gitu. Kalau kurang satu kurung kurawal bakal error. Jadi nanti compiler atau JVM-nya bakal bingung. Ini akhir dari program ini tuh yang mana gitu. Akhir dari metode ini yang mana. Itulah kalau compiler bisa ngomong. Langsung lanjut ke statement. Statement ini adalah nama lain dari baris perintah atau baris kode. Wih, nama channel ini tuh, subscribe. Nama lain dari baris perintah atau baris kode yang nantinya akan dieksekusi oleh JVM. Udah tahu kan JVM ya? Udah ada di video sebelumnya. Jadi statement itu adalah baris perintah atau baris kode. Biasa disebut statement. Ini contohnya. Statement itu harus diakhiri oleh titik koma. Setiap statement, oke? Contohnya seperti ini. Saya punya statement untuk menampilkan kalimat seperti ini ke layar. Diakhiri oleh titik koma. Nah, perhatikan. Saya punya statement untuk deklarasi variabel dengan nama variabel X, nilainya 4, akhiri dengan titik koma. Biar compiler tahu bahwa statement ini sudah berakhir gitu. Ini juga akhiri dengan titik koma, begitupun juga dengan ini. Ya. Nah, package juga untuk deklarasi package dan bagian import itu juga diakhiri oleh titik koma. Siap? Jadi jangan lupa titik koma. Kalau biasanya, ini common mistake ya, programmer, biasanya itu suka lupa ngasih titik koma, nanti error. Biasanya dia kasih tahu oleh IDE gitu. Kalau error itu ada di baris sekian, lupa semicolon atau titik koma. Lanjut ke komentar. Komentar adalah cara programmer untuk memberi keterangan atau catatan pada program yang ditulisnya. Bisa juga digunakan untuk menonaktifkan baris statement atau baris program. Bisa juga dengan komentar, program lebih mudah dipahami dan dibaca. Program ini nggak akan dieksekusi oleh compiler ya, jadi bakal dihiraukan oleh compiler. Contohnya seperti ini. Nah, untuk membuat komentar, itu diawali oleh slash 2 kali, garis miring 2 kali, maka karakter berikutnya atau seterusnya itu adalah komentar. Ada 2 jenis di Java komentar itu, ada komentar single line yang atas nih. Untuk membuat komentar yang cukup satu baris itu diawali dengan slash 2 kali, maka itu sudah deklarasi komentar. Kalau kita pingin bikin catatannya banyak berbaris-baris gitu, komentarnya bisa gunakan ini. Slash, bintang, langsung akhiri oleh bintang dan slash lagi. Bisa dibedakan kan ya? Pasti. Ini contohnya. Nah, slash 2 kali, langsung ke sananya catatan kita apa. Slash lagi, di sini saya kasih contoh, saya itu akan menonaktifkan statement untuk menampilkan kalimat ini ke layar gitu. Jadi nanti
statement ini, sistem outprint ini nggak akan dieksekusi karena dikomentari. Oke? Nah, saya ini kasih contoh lagi, kalau saya punya catatan banyak, beberapa baris, saya gunakan komentar seperti ini. Ya, clear ya untuk komentar. Lanjut ke case sensitive. Jadi, Java itu adalah case sensitive. Karakter A besar dengan A kecil itu beda. Contohnya, biasanya ini kesalahan pemula ya. Bisa diperhatikan ini baris ke-8 ya, bisa diperhatikan. Saya punya variabel yang namanya gender. Nilainya itu adalah laki-laki. Bisa dilihat ini lowercase semua ya, huruf kecil semua. Saya punya variabel kedua di baris 9 ini. Gender sama namanya, cuman G ini besar gitu. Nilainya juga beda, ini L awalnya itu besar. Saya punya baris ketiga, itu namanya itu sama gender, cuman ini uppercase semua atau kapital semua. Nilainya juga lalaki gitu, kapital semua. Ketika saya cetak nilai dari masing-masing variabel itu, mereka memiliki nilai yang berbeda-beda. Bisa diperhatikan ini outputnya. Jadi, ketika kita memberi nama sebuah variabel, huruf besar, huruf kecil itu berbeda artinya. Oke, untuk program. Biasanya ketika kita membuat nama variabel, misalkan seperti ini contoh, gendernya kan kecil semua, tapi di sini dipanggilnya gender besar semua, itu akan ada error gitu. Jadi si program kita hanya mengenal gender dengan kecil semua. Kalau gender dengan G besar di awal itu beda lagi orangnya gitu ya, kalau analoginya. Jadi beda huruf besar huruf kecil itu beda orangnya untuk compiler ya di program Java. Itu case sensitive. Langsung ada case style, itu nanti kedepannya kita akan mendengar yang namanya camel case, proper case, upper case, lower case gitu. Cuman untuk case style ini akan saya sambung di episode 5 ya. Karena ini akan menjadi materi tersendiri yang namanya convention code atau convention name code gitu. Intinya mah penamaan kode lah, standar penamaan kode untuk programmer Java. Jadi untuk episode 3 ini ya cukup sampai di sini. Materi ini kita sambung ke episode 5 yang namanya convention code. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode 5. See you.